Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizal Tiadi, NPM 1820066694 dari lokal non reguler. Kali ini saya ingin membahas tentang perencanaan pembangunan tentang pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 30 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua menyebut bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, disingkat Sisham-Kamrata, oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sayangnya, Sisham-Kamrata sebagai sebuah sistem tidak atau belum tampak gambaran umum dari turunannya dalam sistem yang sudah tengah dan akan diimplementasikan. Sisham-Kamrata sebagai jargon sudah sangat lama dikenal, akan tetapi sekali lagi sayangnya adalah belum terlihat di pemukiman wujud nyata dari gambaran jelas tentang Sisham-Kamrata di masyarakat luas. Belum terlihat oleh masyarakat pada umumnya apakah itu institusi, lembaga, regulasi, apalagi kegiatan yang merupakan pengejawaban dari Sisham-Kamrata sebagai sebuah sistem pertahanan yang kita anut. Sisham-Kamrata sebagai sebuah sistem pertahanan negara pada dasarnya dikenal juga sebagai sebuah sistem pertahanan yang bersifat semesta atau total defense system. Sebuah sistem pertahanan yang total sifatnya maka sebagai sebuah national intention, dia secara serta-merta membutuhkan national commitment atau kesepakatan secara nasional. Sebagai sebuah national commitment, maka paling tidak akan membutuhkan dua hal utama yang sangat dibutuhkan sebagai penopangnya, yaitu national education dan training dan national service. Kedua hal utama ini berperan sebagai national building defense atau alat sarana dalam hal nation and character building, terutama dalam hal disiplin, kerjasama, kegigihan, dan komitmen mencapai hal terbaik. Ini adalah catatan utama dalam hal menyoroti sistem pertahanan negara yang disebut sebagai Sisham-Kamrata pada pasal 30 ayat 2 Undang-Undang 1945. Di sisi lain, Sisham-Kamrata sebagai sebuah national commitment pasti akan membutuhkan national education dan training program serta national service aktivis. Contoh antara lain program wajib militer dan pembinaan laskar cadangan. Berikutnya tentang pertahanan negara kepulauan. Pertahanan negara dipastikan akan melekat pada wilayah negara. Wilayah negara atau daerah teritorial dari sebuah negara kerap disebut sebagai wilayah kedaulatan yang bermakna pada wilayah tersebut negara berdaulat dalam arti berkuasa penuh dalam pengelolaannya. Khusus mengenai masalah kedaulatan negara. Dalam hal ini, kedaulatan negara di udara, Indonesia masih menyimpan dua masalah prinsip tentang hal ini. Pertama, secara konstitusi Indonesia belum menyatakan bahwa wilayah utama udara di atas kawasan teritorial adalah merupakan wilayah kedaulatan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 tidak atau belum menyebut bahwa wilayah udara di atas teritorial Republik Indonesia sebagai wilayah kedaulatan. Pertahanan negara
pertahanan keamanan negara sering juga dikatakan sebagai national security. Untuk memudahkan pengertian dalam membahas national security dari sebuah negara sebenarnya dapat dianalogikan dengan pengamanan sebuah rumah tinggal. Untuk keamanan rumah tinggal, maka sang yang punya rumah pada umumnya membangun pagar pada garis perbatasan tanah yang dimiliki dan atau dikuasainya. Demikian pula pengamanan sebuah negara, maka idealnya sebuah negara pasti ingin dan harus membangun pagar di sepanjang garis perbatasan negaranya. Itu sebabnya sudah sejak dulu kita mengenal The Great Wall atau tembok Cina misalnya. Karena negara tidak sama dengan sebangun dengan rumah dalam arti jauh lebih luas, maka tidak mungkin untuk membangun pagar di sepanjang seluruh perbatasan negara. Di samping menjadi sangat mahal, juga akan mubazir. Itu sebabnya maka negara Cina membangun pagar hanya di lokasi garis perbatasan yang rawan atau pada critical border. Banyak sekali perang tercatat dalam sejarah yang terjadi sebagai akibat sengketa perbatasan atau border dispute. Demikianlah maka kita pun mengenal tembok Berlin yang dibangun sepanjang perbatasan pada kawasan rawan ketika berlangsungnya perang dingin. Pada era Presiden Ronald Reagan, masih di tengah perang dingin, dikenal pula SDI atau Strategi Defense Initiative. Ini sebuah konsep pagar imajiner yang digelar oleh Amerika Serikat di kawasan perbatasan Eropa Barat dengan Eropa Timur yang bertujuan melindungi negara-negara NATO dari serangan ICBM atau Intercontinental Ballistic Missile dari negara Pakta Warsawa. Contoh paling mutakhir adalah di era Presiden Donald Trump ketika Amerika Serikat akan membangun tembok di sepanjang perbatasan negaranya dengan Meksiko. Wilayah perbatasan kritikal yang rawan digunakan oleh para pendatang liar serta lalu lintas narkoba, mengacu pada UNCLOS 1982 di mana archivetic statik diharuskan memfasilitasi Inokves atau Sialen Pasik. Dalam hal ini ALKI, alur laut Kepulauan Indonesia, maka pada jalur ALKI harus dipikirkan dua aspek: menjaga keamanan sepanjang ALKI yang tentu saja dapat menjadi wilayah yang rawan. Ditambah lagi, sampai sekarang ini masih ada pertentangan antara hukum udara internasional dengan rejim hukum laut. Salah satu contoh adalah mengenai airway di atas ALKI yang belum mencapai kesepakatan di antara bangsa-bangsa di dunia. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang sistem pertahanan kaitannya dengan postur angkatan perang. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, maka pembangunan sebuah angkatan perang tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari dua hal yang sangat menentukan, yaitu mengenai high teknologi dan total defense. Pada titik inilah maka defense akan sangat membutuhkan penelitian dan pengembangan serta kaitannya dengan industri pertahanan dalam negeri. Walau masih berada dalam prinsip penuh keterbatasan, maka banyak hal yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan serta kaitannya dengan the capability of domestic defense industry sudah harus mulai dipikirkan bentuk bangunannya. Hal penting lainnya dalam proses menyusun sebuah strategi pertahanan, khususnya pertahanan negara membentuk kepulauan, adalah tentang
Command and Control System atau sistem komando dan pengendalian. Pada tahun 1941, ketika terjadi penyerangan oleh Jepang terhadap pangkalan terbesarnya di Pasifik, Pearl Harbor, Amerika Serikat baru menyadari bahwa perang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Berikutnya adalah tragedi 911 pada tahun 2001. 6 tahun setelah Pearl Harbor, tragedi 911 sering disebut sebagai Years Under Attack. Apabila Pearl Harbor dikatakan sebagai the original of American military failure, maka peristiwa 911 dapat disebut sebagai the second Pearl Harbor. Secara khusus, 911 seolah telah mengonfirmasi sebuah teori tentang national security awareness yang mengatakan bahwa maka sejak terjadinya tragedi 911, pemerintah Amerika Serikat membangun sebuah institusi baru bernama Department of Homeland Security. Tak berhenti di situ saja, akan tetapi juga dibentuk pula TSA, Transportation Security Administration. Di sisi lain dilakukan pula restrukturisasi pengelolaan nasional air traffic dengan memadukan civil militer air traffic flow management system dan dalam sebuah wadah. Pada intinya, langkah tersebut adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kewaspadaan terutama dalam aspek komando dan pengendalian di tingkat nasional dalam sebuah wadah yang terpadu, command and control system yang universal. Mungkin itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.